kekuatan di sosial media besar sekali dan sudah banyak teman-teman itu yang menjadi konten kreator dan itu dikolaborasikan dengan Instagramnya pemerintah Kabupaten Tuban. Jadi itu kan salah satu langkah nyata teman-teman muda mendedikasikan bagaimana mereka berkomitmen untuk menyebarluaskan juga pariwisata, bukan cuman alamnya, kulinernya juga. Betul. Apa ya istilahnya, kita nggak boleh stuck di situ saja, karena sebuah wisata itu tidak akan bertumbuh kalau tidak ada sebuah keberlanjutan, Mbak. Tapi keterlibatan teman-teman inilah yang bisa menjadi daya dukung kami pembuatan kebijakan apa sih, oh kita perlu penyesuaian, kita perlu ini. Itu kan pasti kita taunya dari teman-teman. Karena saya menyadari sebagai manusia, kita tidak sempurna. Dengan dukungan ini itu menyempurnakan. Kebijakan itu menurut saya memang harus sebagai dasar, tapi tidak harga mati. Selamat datang di podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo dulur-dulur Jatim, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga makin semangat karena hari ini kita nggak cuma duduk santai, tapi kita mau bahas sesuatu yang vital, sinergis, dan juga bisa jadi titik nyala. Seperti kita ketahui, pariwisata bukan sekedar destinasi, ia adalah identitas, ia bisa jadi mesin pertumbuhan sekaligus jendela kebudayaan. Dan tentu peran dan potensi generasi muda menjadi salah satu yang patut diperhitungkan. Jika tidak, ini hanya akan menjadi brosur bernostalgia tanpa ada pengunjung. Jangan sampai. Karena pariwisata tak hanya digadang-gadang karena keindahannya saja, tetapi pariwisata juga harus diperjuangkan karena partisipasinya. Siapa lagi kalau bukan pemuda lah yang berkontribusi untuk mendorong pariwisata. Baik, hari ini kita akan ngobrol tentang muda, berani, berkontribusi peran pemuda dalam membangun pariwisata. Kita bareng pemuda-pemudi terbaik dari Kabupaten Tuban, Masya Allah sekali ya. Dari Kabupaten Tuban, kemudian kiprahnya sudah didengar luas di wilayah Provinsi Jawa Timur. Narasumber yang pertama Ibu Aulia Hani Mustika Sari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Beliau adalah anggota Komisi P DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan beliau ini Dapil Bojonegoro dan Tuban ya, berkiprah dan juga sangat mendorong khususnya pariwisata berbasis potensi lokal. Dan tentunya salah satu lainnya tak kalah inspiratif adalah Muhammad Raffi Wibawanto, sangat berwibawa sekali ya. Beliau adalah pemuda multi talenta pemenang Cung Tuban tahun 2022 sekaligus Raka Berbakat Jawa Timur 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Putri? Alhamdulillah Mbak Hani. Raffi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali ya hari ini kita bisa ngobrol santai di alun-alun Kabupaten Tuban. Seperti view-nya mungkin dulur-dulur Jatim bisa menyaksikan ya. Senang nggak sih Mbak Ani hari ini? Senang, berasa selalu dan berasa kembali ke rumah selalu Mbak. Betul. Kayak gitu. Saya juga sih. Iya, jadi sejauh apapun kita ini, kembalinya tetap ke rumah. Mas Raffi gimana? Sama kayak Mbak Ani, ibaratnya kayak berlayarlah sejauh mungkin, tapi jangan lupa untuk pulang ke rumah. Masya Allah. Tapi pulang ke rumah ini jangan sampai hanya dijadikan cerita. Betul. Karena hari ini kita mau bercerita tentang bagaimana pemuda berkontribusi dan juga memiliki peran untuk membangun ekosistem pariwisata. Karena seperti kita ketahui, pemuda ini nggak cuma jadi penerus ya atau pewaris gitu, tapi harus menjadi ikut andil, berkolaborasi. Gitu. Tapi sebelum bahas lebih lanjut, kalau bicara tentang pariwisata, ini erat kaitannya sama liburan, erat kaitannya sama, kalau bahasa Jawa now ini saya pengen ngikutin nih Mbak Hani, healing. Oh, healing. Healing ya kan, Mas Raffi ya? Bahasa gensinya healing banget nih. Kalau Mbak Hani ini tipe suka yang healing kemana nih? Healing apakah baca buku di rumah, ataukah mungkin naik gunung Rinjani? Atau pantai-pantai gitu? Oke, kalau saya itu sebetulnya nggak ada spesifikasi Mbak. Ke pantai saya iya, ke gunung saya ingin mencoba, gitu. Terus kalau baca buku suka, cuman mungkin belum yang segitunya karena saya nggak pinter-pinter banget juga. Masya Allah, ini biasanya. Cuman pokoknya, Masya Allah. Cuman intinya itu
Selalu belajar karena saya meyakini bahwa belajar itu memang harus. Masya Allah. Sampai kapanpun, selama kita diberi kesempatan untuk belajar, rasanya wow, saya setuju sekali. Sampai kapanpun, bahkan tidak ada batas usia untuk belajar apapun, karena tidak harus pendidikan formal kan ya, iya, Mbak Hani? betul. Nah, kalau Mas Raffi gimana? Mungkin ada nggak sih wisata terkini, ya kan, yang mungkin patut kita tahu nih, barang-barang kita agak-agak nggak tahu yang nggak sih? Yang terakhir kemana? Terus apa menariknya? Kalau bahas wisata, khususnya di Tuban yang terkini ya Mbak ya, karena saat ini Tuban ini lagi gencar-gencarnya pembangunan fasilitas publik, di mana di sini kita ada yang paling baru yang kita tempati saat ini, yaitu alun-alun Kabupaten Tuban yang sangat indah sekali. Dan di sini kita bisa melihat berbagai pemandangan, tidak hanya alun-alun. Kalau kita melihat ke belakang sedikit, kita bisa melihat megahnya Masjid Agung Tuban. Dan kalau memang Mbak Putri mau jalan-jalan sekali waktu, nggak cuma di alun-alun saja, boleh setiap weekend ikut city tour bersama si Mas Ganteng. Jadi di situ kami sebagai Duta Wisata juga bertugas sebagai tour guide untuk memandu para wisatawan mengunjungi beberapa landmark di Kabupaten Tuban, menceritakan tentang sejarahnya, kemudian mengenai budayanya, dan kita tentunya bisa bernostalgia gitu. Mungkin kayak kok dulu kayaknya alun-alun nggak seperti ini, sekarang sudah seperti ini, taman kota seperti ini, sekarang sudah jauh lebih luas, lebih terlihat rindang dan juga nyaman. Dan kalau pengen, ya monggo nanti ikut city tour saja. Boleh ya, boleh. Next time mungkin di weekend harus booking dulu nggak sih? Kalau saya pengennya guide-nya tuh Mas Raffi. Nah itu, kalau spesifiknya Mas Raffi coba ya Mbak. Gitu. Apalagi biasanya kalau guide kan biasa sambil nyanyi. Ini juara keroncong. Masya Allah, ya. Masya Allah Masya sekali Allah, kan. Masya Allah. Jadi Raka berbakat dan Masya juara Allah. keroncong ini nggak cuma di tingkat Kabupaten gitu loh. Wow, gitu. Nasional sekali. Dan kembali lagi ke topik kita terkait bagaimana peran pemuda serta potensi-potensi yang ada di dalamnya. Kalau kita berbicara di wilayah dapilnya Mbak Hani ini, Tuban dan juga Bojonegoro, kita melihat daerah ini ibaratkan berlian yang masih butuh diasah gitu ya kan. Kita lihat bentang alamnya, potensi budayanya, bahkan sejarah dan juga kulinernya gitu kan. Tetapi ini tentu memiliki potensi yang sangat besar, tapi potensi yang besar ini juga kita harus tahu siapa yang terlibat di dalamnya. Jika berbicara tentang inovasi dan energi, ya tentu pemuda lah jawabannya. Salah satunya. Gitu. Kalau Mbak Hani dari pengalaman dan juga melihat di wilayah dua ini Tuban dan Bojonegoro, peran pemuda dalam ikut serta andil dan juga membangun ekosistem pariwisata itu seperti apa? Apakah mereka sudah benar-benar ikut terjun untuk membuat pariwisata lebih hidup dan berkelanjutan begitu? Oke. Jadi kalau saya tidak salah juga melihat beberapa, mungkin karena kebetulan adik di pemerintah Kabupaten Tuban, terus karena dekat rumah juga di Tuban, jadi lebih familiar dengan Tuban. Bukan berarti Bojonegoro tidak familiar, cuman memang 37 tahun saya hidup di Tuban, terus memang kalau melihat teman-teman pemuda itu, mereka itu kekuatan di sosial media kan besar sekali Mbak. Kekuatan di sosial media besar sekali dan sudah banyak teman-teman itu yang menjadi konten kreator yang membuat videonya juga skalanya luar biasa loh Mbak Putri. Dan itu dikolaborasikan dengan Instagramnya pemerintah Kabupaten Tuban. Jadi itu kan salah satu langkah nyata teman-teman muda mendedikasikan bagaimana mereka berkomitmen untuk menyebarluaskan juga pariwisata, bukan cuman alamnya, kulinernya juga, budayanya juga. Tadi mungkin menambahkan sama Mas Raffi, kita punya BOM di sini. Yes. Ya kan? Kita punya BOM. Kita punya Museum Kambang Putih di belakang. Jadi benar kata Raffi, di sini kita tuh sudah ada beberapa spot yang bisa dikunjungin. Karena pariwisata itu kan bukan hanya tentang pariwisata alam saja. Tapi kita juga wisata religi, ada Sunan Bonang di belakang kita, ada Masjid Agung juga. Terus bagaimana kita budaya, ada Museum Kambang Putih yang bisa didatangi. Jadi kita tuh lengkap Mbak sebenarnya di Tuban itu. Baru satu spot aja udah banyak sekali bisa yang bisa dilihat. dikunjungi kan. Bahkan mungkin sehari nggak cukup nggak sih? Di sini doang. Tergantung. Tergantung. Kalau mau main ke Tuban paling nggak 2-3 hari lah. Walaupun sempit, kecil gitu ya, cuman buahnya yang bisa dilihat ya Mas Raffi. Pastinya Mbak. Betul ada tambahan lain? Cukup. Oke. Kalau ke Mas Raffi nih sebagai pemuda yang terjun langsung gitu, apalagi Duta Wisata Cung tahun 2022 hingga saat
saat ini masih aktif juga gitu. Alhamdulillah. Masya Allah ya, meskipun jadi mahasiswa jurusan pajak di Brawijaya. Keren kan Mbak? Mendukung itu nanti. Mendukung pelatihan bagaimana teman-teman itu dikuatkan di sektor keuangannya. Banget Mbak. Luar Nah, biasa. ini keilmuan beliau dan juga dedikasi sebagai pemuda ini patut dicontoh oleh pemuda-pemuda lainnya gitu. Dan juga keterlibatannya tadi yang disampaikan Mbak Hani juga di social media, bagaimana membangun engagement dengan bukan hanya warga lokal, tentu kita ingin menyuarakan karena pariwisata itu sekali lagi itu adalah identitas gitu. Bagaimana kita menyuarakan, mencoba menarasikan kita ini tuh bagaimana gitu. Kalau Mas Raffi, apa yang membuat sebagai pemuda gitu, bukan hanya sebagai duta wisata, ikut terjun dan juga terlibat. Kalau Mas Raffi, apakah melihat juga bagaimana teman-teman itu apakah memang juga turut andil atau hanya ikut event dan juga foto-foto dokumentasi doang gitu? Baik Mbak, kalau terkait pertanyaan itu mungkin saya boleh flashback sedikit ya latar belakang saya mengikuti duta wisata terlebih dahulu. Karena pada dasarnya saya kan anak desa, saya dari desa Rengel Mbak Hani ya. Dan latar belakang saya ingin mengikuti duta wisata itu sebenarnya untuk pengembangan diri. Namun saya menyadari bahwasanya sebagai duta wisata kami tidak hanya ditampilkan untuk di acara-acara pemerintahan sebagai istilahnya ayu-ayuan gandeng-gandengan saja, tapi kami di sini Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Pariwisata, Ekonomi Kreatif juga di Tuban ini menuntut kami untuk menjadi pemuda yang memiliki misi. Begitupun selama pemilihan kami waktu itu proses, kami sempat beraudiensi dengan Mas Bupati, adanya Mbak Hani. Masya Allah ya. Dan beliau memang sangat fokus sekali kepada apa yang akan kami bawa, advokasinya. Bahkan waktu itu saya ingat sekali Mbak Hani, kami diberikan tantangan, silakan Cungduk 2020 untuk membuat event yang mengangkat pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Tuban. Dan kebetulan waktu itu kami mengadakan sebuah event yang namanya Ayoning Tuban. Dan alhamdulillah cukup luar biasa itu animonya Mas. Wow. Cukup bisa itu baru part 1, mau ada part 2 lagi? Akan ada part selanjutnya pastinya, karena kita harus apa ya istilahnya, kita nggak boleh stuck di situ saja, karena sebuah wisata itu tidak akan bertumbuh kalau tidak ada sebuah keberlanjutan, Mbak. Jadi ya inilah kami yang mungkin kita di sini hanya diberikan sebuah privilege selempang saja, tapi sebenarnya untuk tugas melanjutkan, melestarikan dan juga mempromosikan pariwisata itu ya tugas kita semua. Cuma di sini kami yang diamanahkan untuk menjadi wajah dan juga mewakili rekan-rekan di seluruh Kabupaten Tuban. Ya betul. Ini tugas kita bersama gitu ya, bukan hanya pemerintah ya Mbak Hani, atau apalagi duta wisatanya Cungduk aja gitu, bukan gitu. Ya setuju sekali sih apa yang disampaikan Mas Raffi dan juga Mbak Hani tadi, bahwa memang pariwisata ini tidak boleh berhenti di situ saja, harus berkelanjutan. Apalagi kita lihat ya bahwa salah satu kunci pembangunan adalah bagaimana keberpihakan pada potensi dan juga pemuda. Iya, dan gitu. Kearifan lokal ya Mbak. Kearifan lokal gitu. Bagaimana potensi kearifan lokal ini dimaksimalkan. Nah ini Mbak Ani tentu ini melibatkan banyak pihak. Bukan hanya keterlibatan dari legislatif, eksekutif hingga komunitas gitu. Jadi memang hal-hal ini yang memperkokoh dan juga memperkuat perekonomian. Tapi Mbak Ani lihat dari segi dari legislatif hingga komunitas, bagaimana ini saling tarik menarik dan juga saling mendukung, bukan jangan sampai malah saling berbaliknya gitu ya. Pertama gini Mbak, kalau ngomongin kebijakan di Provinsi Jawa Timur itu kita punya perda, sudah perda Provinsi Jawa Timur, memang tidak spesifik pemuda atau spesifik ini, belum. Kita punya perda kalau saya tidak salah itu nomor 4 tahun 2022 tentang pengembangan desa wisata. Jadi kita mulainya dari situ. Dimana ketika desa wisata ini berkembang, kita punya Karang Taruna loh Mbak Putri. Kita punya Karang Taruna, kita punya Pok Darwis. Pok Darwis. Iya, kelompok-kelompok. Terus saya setuju, komunitas itu menurut saya mereka tuh pelaku langsung. Mereka tahu, mereka pasti belajar lebih banyak daripada kita. Dan saya setuju sama Mbak Putri, bagaimana peran mereka itu membersamai bertumbuh itu bisa jadi maksimal menurut saya. Nah itu juga Mbak, karena kebetulan saya diberi amanah sama Dek Lindra menjadi Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban. Di situ saya secara pribadi mencoba untuk melibatkan sebanyak mungkin teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Termasuk Mas Raffi nih.
Jadi terima kasih Mas Raffi sudah berkenan membersamai kami di Dekranasda. Kesempatannya Mbak Ani. Sama-sama belajar. Jadi saya ikut bergabung juga ya Mbak. Mau? Mau, boleh kayaknya itu. Terus nanti kita akan September insya Allah Mbak Putri. Jadi kita mencoba bagaimana Dekranasda itu, ini mungkin nanti ada hubungannya ya. Bahwa memang kerajinan itu juga bisa menjadi salah satu pariwisata atau salah satu wisata tersendiri. Kita kan punya juga gerabah Mbak, kerajinan gerabah. Yang awalnya mungkin kita itu hanya fokus selling produk. Coba deh kita coba journey pembuatan gerabahnya. Itu kita jadikan point of view untuk wisata pembuatan gerabah. Itu kan bisa jadi. Yes. Nah itu, jadi kami berharapnya itu ketika ketemu antara eksekutif, antara legislatif, komunitas, semua teman-teman bergerak bersama-sama itu kita tahu needs dan wants-nya. Bukan cuma dari kami pemerintah atau kami dari legislatif ini seakan-akan mengintervensi sesuatu, tapi keterlibatan teman-teman inilah yang bisa menjadi daya dukung kami pembuatan kebijakan apa sih, oh kita perlu penyesuaian, kita perlu ini. Itu kan pasti kita taunya dari teman-teman. Karena saya menyadari sebagai manusia, kita tidak sempurna. Dengan dukungan ini, itu menyempurnakan. Wah, Masya Allah. Sepakat sekali, kita nggak sempurna dan kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Semua punya peran dan tugasnya masing-masing ya Mbak Hani. Bagaimana ini saling menguatkan. Lalu ke Mas Raffi, tadi juga disebutkan bagaimana geliat komunitas ini turut serta membantu. Dan saya juga pengen lihat dari perspektif pemuda dan juga komunitas dari pengalaman Mas Raffi yang terjun langsung di lapangan dan juga bagaimana menggerakkan pemuda juga gitu kan. Itu juga sangat berpengaruh besar. Di situ menurut pengalaman Mas Raffi sendiri sebenarnya apa sih yang benar-benar tadi disampaikan Mbak Hani needs and wants-nya? Apakah itu sudah match? Betul. Atau masih ada tantangan tersendiri yang belum mempertemukan itu gitu? Jika iya, apakah kemudian hal-hal yang perlu diperlukan gitu? Apakah mungkin dari SDM-nya atau infrastrukturnya atau sebenarnya malah ruang kepercayaan kepada pemuda di situ? Baik, kalau membahas terkait tantangan ya Mbak ya. Kalau boleh cerita sedikit, sejak saya mengikuti Raka-Raki Jawa Timur, kita cukup banyak pengalaman dan diajak untuk berlibur di beberapa objek wisata di kabupaten dan kota lainnya. Seperti misalnya waktu itu di Blitar, kami mengunjungi Kampung Coklat, kemudian di daerah Malang dengan segala potensi desa budayanya, desa wisata budaya, dan masih banyak lagi daerah-daerah di Jawa Timur yang kebetulan sudah mengembangkan potensinya. Dan setiap saya mengunjungi tempat itu, setiap tempat itu Mbak, selalu ada rasa gejolak di hati saya. Di Tuban itu juga ada loh, potensi wisata gerabah. Kemudian di daerah Blitar ada juga sentra batik. Kalau ngomong masalah batik, batik kita jauh lebih unggul dan juga memiliki dasar yang sangat kuat sekali gitu loh. Dasar budaya yang sangat kuat sekali. Kemudian membahas terkait misal di Malang ada Kampung Budaya Polowijen. Kita juga punya potensi budaya yang kuat. Tapi kenapa ya kayak sampai saat ini saja masih belum maksimal pengembangan wisata terutama yang berbasis desa wisata. Dan menurut saya tantangan terbesar untuk menghadapi itu ada dua Mbak. Komitmen dan konsistensi. Yang pertama komitmen, karena tentunya untuk mengembangkan sebuah objek wisata itu tidak mudah ya Mbak Ani, betul ya. Kita butuh banyak sekali sinergitas dan juga kerjasama antar pihak. Kalau saya belajar dulu ada ABCGM, akademisi, bisnis, kemudian C tadi apa, community, terus habis itu government dan juga M, masyarakat itu sendiri. Jadi memang harus ada kemauan yang kuat dan sinergi bareng-bareng, karena kembali lagi seperti topik awal, kita tuh semua punya peran yang sama, kita punya tanggung jawab bersama. Kalau kita cuma hanya jalan satu tidak bisa. Dan kalau sudah ada komitmen, konsistensi. Kalau ada istilah meraih itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Jadi kalau kita sudah meraih, yuk bisa yuk bareng-bareng kita pertahankan, kita tetap usahakan keberlanjutan itu supaya tetap ada gitu. Dan memang menurut saya dari semua permasalahan yang ada di pariwisata dan ekonomi kreatif di Tuban, memang konsistensi sama komitmen itu cukup tantangan yang sangat berat sekali untuk apalagi kita sebenarnya melihat modal dan juga potensinya udah sangat besar sekali. Ya Mbak ya. Semangatnya Mbak, semangatnya teman-teman muda, sebetulnya inovasi dan kreasinya teman-teman, inovasi dan kreativitasnya teman-teman ini yang
bukan kita tunggu ya Mbak, cuman tadi saya sepakat sama Mas Raffi, kadang itu kita tidak terpikir, oh kita bisa ya, tadi yang saya cerita ke Mbak Putri, gerabah itu bukan cuman selling produknya, yuk kita bikin yuk experience-nya. Nah, kadang itu yang bagaimana teman-teman muda itu diharapkan hadir dengan kejernihan pikirannya yang mungkin belum berpikir terlalu berat seperti kita yang tua-tua ini. Harapannya dengan semangatnya mereka, inovasinya mereka, kreativitasnya mereka, itu menjadi pintu lain atau jendela lain yang bisa dibuka. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran. Kayak gitu loh Mbak. Dari semua ini saya sepakat, hanya satu yang saya nggak sepakat, tadi Mbak Ani bilang apa? Tua. Hey, lagi-lagi Mbak, kita ini dari pemuda-pemudi Cungduknya Tuban ini. Kita lagi ngobrol lagi kan, Masya Allah gitu. Kalau dilihat memang itu tadi ya, pertumbuhan atau teknologi segala macam itu nggak ada yang namanya berpusat hanya di kota. Kita bisa bilang bahwa desa adalah laboratorium sosial. Bagaimana semua potensi dan juga mungkin malah banyak kesempatan yang di sana yang belum digali gitu. Betul. Tapi ini adalah menjadi, sekali lagi seperti yang disampaikan Mas Raffi, adalah tugas kita. Gitu. Kalau Mbak Hani sendiri yang berada di Komisi B, tentu ini erat kaitannya juga dengan pertanian dan juga ekonomi kreatif, karena itu menjadi pusat juga untuk pengembangan potensi yang berada di desa. Gitu ya. Khususnya juga desa wisata ya yang kita bicarakan gitu. Dengan keterlibatan semua pihak, dengan adanya yang ada, apa sebenarnya yang masih tadi kita bicarakan ya, yang masih membuat gejolak ini belum terurai gitu Mbak Ani? Jadi gini, beberapa waktu yang lalu Mbak Putri, saya tuh sempat bersama-sama dengan teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kami tuh datang ke Kecamatan Semanding pada saat itu. Kita tidak bisa berbicara, oh ini tidak mampu, enggak. Jadi waktu itu kita datangkan 3 desa 1 kelurahan Mbak, dengan potensinya sendiri-sendiri. Ada yang sandur, ya kan, sandur. Terus pada saat itu ada ludruk kalau saya nggak salah. Terus di kelurahan Karang itu ada tadi gerabah. Ketika mereka ada Sendang Asmoro kan di sana, yang dulu Masya Allah sekarang kan agak meredup ya. Di situ kita datangin Mbak, kita datangkan bagaimana kita kasih. Saya datangin teman narasumber pada saat itu adalah orang yang memang sudah firm di business plan. Jadi dikasih tuh insight-insight. Di situ bukan cuma didatengin juga pelakunya, kita datengin juga kepala desanya. Jadi bahasanya tuh secara nyata, coba deh kendalamu apa nih? Kok Darwisnya kita datengin. Sebenarnya masalahnya apa sih? Apa iya masalahnya ini cuman, maaf nih, cuman karena ada ruang publik gratis sehingga itu tidak ramai. Di situ. Atensinya ke sini gitu ya. Nah, jadi posisinya kita justru membuat dong biar orang itu, karena wisata itu Mbak nggak bisa yang sama terus nih. Betul. Harus memang sangat bergerak dan fluktuatif. Iya, kita datengin juga waktu itu Pantai Kelapa Mbak, yang punya Pantai Kelapa. Kita ngelihat Pantai Kelapa itu luar biasa loh Mbak, dan sudah populer sekali. Iya, dan sudah dianugerahi apa gitu Mbak, apa gitu yang ini ya, betul ya? Dapat penghargaan kan dari Provinsi Jawa Timur kan. Itu sebetulnya menandakan kita tuh kaya Mbak, kaya banget. Nah tadi kembali ke pertanyaan Mbak Putri. Sebenarnya saya tidak bilang kitanya mungkin tidak mampu atau kurang mampu, tapi tidak terfikirkan tadi loh Mbak. Itu mungkin kata-kata yang tepat menurut saya untuk menggambarkan. Nah harapannya dengan banyaknya ini tadi Mbak Putri, kita ketemu saya belajar dari Mbak Putri, saya belajar dari Mas Raffi. Oh iya ding, saya nggak kepikiran ini. Oke, coba kita bikin. Dengan kita ajak narasumber-narasumber yang bisa memperkuat posisi itu tadi. Gitu. Kayak gitu Mbak. Itu yang coba kita tawarkan. Mungkin ya kalau berbicara kebijakan sendiri, kebijakan itu menurut saya memang harus sebagai dasar, tapi tidak harga mati. Gitu. Memang kebijakan itu adalah sesuatu untuk mengikat ya, karena mendasari juga ya. Apalagi mendasari
sesuatu itu harus ada yang fondasinya ya, pasti. harus ada fondasi gitu. Nah, salah satu kebijakan ini bukan untuk tadi berusaha untuk mengekang atau membuat ini terbatas gitu, tidak, tetapi justru ini memberikan kesempatan yang lebih besar gitu. Sepakat sekali istilahnya, apalagi dengan kolaborasi tadi. Tadi saya sedikit kepikiran, mungkin barangkali dulur Jatim belum tahu Pok Darwis itu adalah kelompok sadar wisata ya. Jadi kelompok sadar wisata ini adalah komunitas yang berada di desa-desa yang mereka adalah garda terdepan untuk mungkin membangun dan juga mengembangkan pariwisata wisata desa. Mas Raffi tadi sedikit disinggung bagaimana keterlibatan Pok Darwis dan juga komunitas-komunitas, apalagi energi muda yang kita butuhkan tadi ya, Mbak Ani. Kita juga muda, Mbak Ani. Kita semua muda di sini loh, kita masih itu dibutuhkan gitu, sangat dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang mungkin kekinian, apalagi dengan banyak sekali trending-trending, dan berdasarkan salah satu kajian Kominfo tahun lalu ini ada 68% pengunjung datang ke sebuah wisata itu berdasarkan viralitas. Oh iya, betul. Jadi tuh memang ini untuk mempertahankan viralitas, tapi apakah anak muda zaman sekarang itu memang cenderung memang untuk mencari viralitas saja, sudah cukup sampai di situ tanpa ikut terlibat mengelola, memikirkan dan juga mengembangkan, Mas Raffi? Bisa? Kalau ngomong masalah tingkat kunjungan ya Mbak ya, ada fenomena namanya fears of missing out, FOMO. Ya. Masyarakat sekarang itu istilahnya kayak, kalau bahasa guru saya zaman SD dulu tuh bebek. Satu ikut ke sana, geruduk ke sana. Satu ke sana, geruduk ke sana. Nah, sebenarnya itu dua mata pisau sih, Mbak. Kalau memang kita nggak ngontrol, ya udah. Misalnya saat ini, studi case-nya menurut saya itu yang paling jelas adalah sekarang masyarakat lagi gencar-gencarnya mengunjungi kota ya, Mbak ya. Ada Abi Praya, ada Abi Rama, alun-alun dan lain-lain. Dan ini berdampak pada masyarakat kurang berminat untuk mengunjungi beberapa objek wisata seperti Sendang Asmoro dan lain-lainnya. Padahal sebelum itu, sebelum kita menyalahkan yang di sini, yang di kota, di sana juga sudah pernah viral gitu. Itu bukti apa kalau masyarakat itu bisa kita gerakkan, pengunjung itu bisa kita gerakkan. Tergantung kita sebagai mungkin juga sebagai duta wisata atau bahkan komunitas mereka pun Pok Darwis, ya jangan mau kalah, ayo bikin gebrakan-gebrakan baru gitu. Jadi betul. Karena kalau kita berhasil membuat memunculkan ide kreatif, membuat gebrakan dan juga istilahnya memberikan iming-iming, berikan konten persuasif kepada masyarakat untuk menghadiri tempat objek yang mereka kelola, itu ya bisa gitu. Nanti orang-orang akan datang ke sana lagi. Maka dari itu memang kalau ngomong-ngomong pariwisata itu nggak bisa ya Mbak. Kalau misal kayak alun-alun, udah gini aja sampai 10 tahun, nggak bisa. Misal Sendang Asmoro mau kayak gitu terus selama 10 tahun tanpa ada perkembangan, ya nggak bisa. Kita harus terus menambah terus inovasi, pembaruan, supaya rasa keinginan pengunjung untuk datang itu akan terus ada. Istilahnya atraksi wisatanya harus lengkap, aksesibilitas harus enak, terus habis itu semacam kenyamanan yang diberikan, hospitality-nya juga harus bagus. Supaya apa? Kalau pengunjung merasa puas, mereka akan menimbulkan sebuah kesan yang positif. Ketika sebuah kesan positif itu timbul, akan ada terjadi word of mouth, saling membicarakan, ini loh di Sendang. Tular Mbak, kalau bahasa Jawa. Betul. Mas Raffi ini kan, ini ya maksudnya, posisinya kan benar-benar kayak gen sekarang ya. Kalau saya ini karena tua, gedok tular. Itu dia, gedok tular ya. Iya, betul. Jadi kalau memang terjadi seperti itu, ya kemungkinan semua pariwisata di depan akan bisa sama rata unggulnya gitu loh. Jadi ya kembali lagi bukan hanya peran pemerintah, soalnya kalau boleh jujur ya Mbak ya, setelah saya ikut duta wisata ini banyak sekali setiap saya berkunjung kemana ngobrol sama pengurus atau mungkin warga sekitar, iya Mas gak digateknya ambil pemerintah dan sebagainya. Padahal menurut saya tidak melulu harus menyalahkan pemerintah kok, karena kembali lagi peran itu tadi ada 5 itu loh minimal, pentahelix tadi. Harusnya mereka semua bisa saling bekerja sama, membuat jaringan kolaborasi yang kuat, sehingga
nggak ada lagi saling menyalahkan satu pihak gitu. Betul. Dan ini kok Mbak, sebetulnya kayak kami anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu, kami itu punya fasilitasi Mbak. Baik. Kami tuh punya fasilitasi, kalau yang melekat kepada per anggota, kita tuh punya namanya Solo Semiran Sarasehan. Oke. Iya, yang itu kita berhak membawa narasumber sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ini jadi salah satu dukungan Iya. yang diberikan Iya. bukan hanya dari pemerintah daerah saja, tapi Iya. dari DPRD provinsi juga memberikan fasilitas itu. Betul, itu sebenarnya. Itu apakah sekarang sudah banyak dimanfaatkan? Kalau Mbak Bahani melihat iya itu? dong. Loh, kalau saya jujur saya manfaatkan. Karena kan melekat kepada kami anggota DPRD provinsi. Bayangkan ada 120 anggota yang ada di DPRD provinsi punya program baik, bukan cuma sekali loh Mbak Putri, itu berkali-kali dalam 1 tahun. Gitu. Jadi kan sebetulnya kesempatan-kesempatan ini bukan hanya lebih kepada gini Mbak. Bukan hanya menggantungkan pemerintah, saya setuju. Tapi sebetulnya kita pun, baik legislatif maupun eksekutif, itu juga harus peka. Betul. Gitu. Jadi kitanya sendiri juga harus memberikan ruang, memberikan gambaran, mungkin modernisasi itu juga kita tawarkan ke teman-teman ini, agar apa tadi Mbak? Keberlanjutan, update-nya, upgrade-nya itu terjaga. Karena pasti butuh Mbak. Wah, ini menarik sekali dengan memberikan ruang dan juga tadi ya, ada sedikit saya singgung ke Mas Raffi, ruang kepercayaan dan juga bagaimana mereka diberikan kesempatan yang sama untuk sama-sama maju. Ini sebenarnya bukan hanya fasilitasi dari pemerintah provinsi, DPRD, komunitas, semua ini bisa digerakkan dengan maksimal. Tadi ada sedikit yang kepikiran di saya ketika Mas Raffi menyampaikan bagaimana geliat pemuda ini turut serta aktif. Tapi di satu sisi ini ada fenomena di mana pemuda ini banyak bermigrasi ke tempat lain atau ke kota. Gitu. Wisatanya. Selain wisata juga pemudanya Pindah gitu. Jadi ini seolah ini ada desa yang pemudanya itu minim sekali. Padahal kita pengennya kan pemuda ini yang menjadi salah satu kontributor dong gitu, dan juga pemikir juga gitu. Nah, ini fenomena kayak gitu mungkin belum ditemui Mbak Andi di sini nih kayaknya. Enggak sih Mbak. Jadi gini, mungkin ini kalau pendapat saya pribadi, kita tuh kadang belum menawarkan. Jadi mungkin kayak semisal teman-teman muda ini kan kontribusinya sudah luar biasa dalam menyebarluaskan informasi-informasi melalui sosial media. Cuman maaf, mungkin itu hanya dilihat sebagai menyebarluaskan. Tapi menurut saya itu peluang bisnis. Jadi ada perspektif lain yang harus kita bangun bahwa ini adalah peluang. Iya. Tapi bukan juga dibalik. Kalau nggak ada uangnya aku nggak jalan. Nah, itu tadi kenapa Mas Raffi bilang tanggung jawab bersama. Kalau ada uangnya ya memang itu rezeki dari Allah. Dan sebetulnya itu bisa dimanfaatkan. Contoh Mbak, kita juga ada fasilitasi pemerintah provinsi itu pemandu wisata ya Mas ya? Iya, betul. Pemandu wisata. Kalau semisal hanya dilihat, ini hanya fasilitasi tentang bagaimana kita memandu wisata, kita tahu ini kita gini-ginikan. Terpikir nggak itu bisa jadi peluang usaha? Contoh misal, aku jadi tahu ya sebagai aku sudah dilatih sebagai pemandu wisata, coba deh aku bikin sewa motor. Karena aku ngelihat wisata ini. Peluang nih di sini. Nah, gitu. Itu yang rasanya mungkin teman-teman muda belum banyak berpikir ke arah bisnis. Gitu ya, teknya ke situ gitu. Padahal itu peluang besar. Bisa ditanggapi sebagai perwakilan pemuda. Apakah benar sejatinya pemuda ini gitu melihat hal-hal seperti ini tuh kadang karena effortnya kan besar nih Mbak Ani, effortnya besar, energinya sangat besar, pikirannya ini loncat ke sana kemari, apalagi dengan digital platform yang ada. Semua informasi ini super duper cepat sekali. Betul. Dan banyak sekali input yang masuk gitu. Tetapi kemudian ketika melihat mungkin infrastruktur atau mungkin hal-hal lain yang tidak mendukung, itu jadi gitu. Apakah hal-hal tersebut juga dirasakan pemuda zaman now, Mas Raffi? Saya rasa itu memang manusiawi ya Mbak. Dalam arti gini, kayak kita melihat peluang itu juga kita harus benar-benar menganalisis apa saja yang bisa kita lakukan gitu. Dalam arti ketika ada sebuah peluang, kita kan juga pasti akan memikirkan beberapa resiko dan lain sebagainya.
Dan kalau bisa dibilang even kita kerja di luar daerah pun tetap ada resikonya gitu loh. Cuma tergantung bagaimana kita menyikapi, menyiasati dan juga menyolusikan semua itu gitu. Jadi kalau masalah kenapa sih anak-anak rata-rata bermigrasi gitu. Istilahnya kayak pindah ke kota besar atau lain-lain gitu. Kayak ya mungkin peluangnya masih ada di sana. Peluangnya masih ada pada di sana. saat itu. Dan mereka tahu sebenarnya Tuban bisa maksudnya kayak kita tuh punya potensi yang oke di sektor-sektor ini gitu. Yang pertama benar kata Mbak Ani tadi, mungkin perspektifnya masih belum terbuka di sini. Yang kedua keberanian Mbak Ani, karena sejatinya namanya kita memulai itu resikonya pasti sangat luar biasa sekali Mbak Ani gitu. Entah itu akan melambung tinggi berhasil atau mungkin akan terjadi sebuah kegagalan juga. Namun ya kalau kata pepatah kan kegagalan adalah kunci kesuksesan. Tapi kalau kita mau memikirkan lagi, merencanakan semua itu untuk kalau memang kita niat untuk kembali ke sini, ya pasti akan berani juga. Akan ada waktunya mereka akan kembali ke sini. Proses, Mbak. Melalui proses. Ya. Wah, luar biasa sekali. Andai kan semua pemuda di Kabupaten Tuban kayak Mas Raffi ya. Banyak banget loh. Kalau saya percaya banyak banget Mbak. Dan itu sudah mulai terlihat sekali di Kabupaten Tuban. Dan mereka tuh sudah berani banget loh. Ada konten kreator yang memang saya itu tahu ada Serabih Lodeh itu dari salah satu konten kreator anak muda Tuban. Kayak gitu. Jadi itu harusnya kita bersama berpikir bahwa ini sebagai peluang bisnis tadi Mbak Ani sampaikan, juga sebagai modal juga untuk memaksimalkan potensi. Modal memaksimalkan potensi. DPRD Provinsi Jawa Timur juga sudah memiliki kebijakan-kebijakan khusus dalam hal itu dan program-program yang mungkin bisa dimanfaatkan. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga nggak sih Mbak, program-program apa saja sebenarnya yang bisa dimanfaatkan untuk terus serta mendukung dari lintas sektor ini, kemudian juga untuk menjaga bagaimana semangat dan juga geliat keberlanjutan desa wisata khususnya gitu. Jadi pertama, tadi saya bilang kalau fasilitas pemberdayaan berupa kayak workshop, sosialisasi itu rasanya bukan cuma di provinsi, semua kabupaten kota pasti melakukan itu karena itu adalah bagian dari pemberdayaan. Dan di Perda itu diatur Mbak, bahwa pemerintah memang harus memberdayakan. Bukan cuma di sektor pariwisata, di sektor ekonomi, di sektor semua, itu memang semua harus diberdayakan. Karena itu memang tugasnya pemerintah untuk membuat masyarakatnya sejahtera di situ. Terus yang kedua, sebetulnya Provinsi Jawa Timur itu banyak banget bikin festival-festival event, Mbak. Gitu. Yang keterlibatan teman-teman muda itu juga dibuka ruangnya. Di Cak Durasim. Iya, betul. Terus di Wilwatikta. Wilwatikta. Itu sedang menambahkan lagi Mbak di Krida Budaya, di Krida Malang, Taman Krida Budaya Malang. Taman Krida Budaya Malang. Tapi memang Mbak, Malang itu kuat. Jadi kayak ekonomi kreatifnya beberapa waktu yang lalu. Dan Malang itu sudah punya satu tempat gitu loh Mbak, yang untuk menggeliatkan teman-teman ekonomi kreatif itu sudah diberi ruang khusus ya. Kalau saya nggak salah di sana itu ada gitu. Dan itu juga membuat saya dari Tuban ini, Tuban Bojonegoro ini belajar, oh coba ya kita kasih ruang paten nih. Dan itu juga beberapa teman-teman ekonomi kreatif itu menyampaikan kok Mbak ke kita. Coba deh Mbak kita dikasih ruang paten yang mana kita itu tujuan itu sudah jelas ke situ untuk kayak gitu. Oke. Jadi memang langsung firm ya? Jadi iya, harapannya begitu. Jadi kan biar kita tuh kayak nggak yang, oh masa aku mau ngelukis atau aku butuh ini, aku kesini. Kalau memang ada satu ruang khusus, seperti yang kayak di Surabaya kita punya alun-alun itu, ya kan Mas, di situ kan bagaimana kelihatnya pameran-pameran akhirnya ketika difasilitasi kan mereka bisa membuktikan, memberiringi, membersamai itu tadi. Betul. Kalau dilihat memang kita tuh sebenarnya bukan bersaing dengan daerah-daerah lain ya, tapi lebih tepat adalah saling belajar. Kita melihat tadi contoh-contoh banyak sekali yang Mbak Hani sebutkan dan juga Mas Raffi juga. Mungkin bisa nanti ditambahkan Mas Raffi juga di tempat atau desa wisata lain atau di kota yang kebetulan Mas Raffi sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang ya. Gitu. Malang itu luar biasa sih. Jadi banyak mungkin yang bisa diadopsi dan juga kita belajar. Sebenarnya ini adalah memang saling mendukung ya.
Tidak ada namanya saingan di sini Betul. karena saling belajar dan saling support dan mengisi. ATM itu loh Mbak, Iya. amati tiru, modifikasi. Benar. Kita harus bisa menerapkan itu di banyak sisi gitu. Kalau geliat hal tersebut, Mas Raffi melihatnya gimana? Potensi-potensi yang sangat besar dan juga banyak sekali di luar, dan kita melihat ya di Tuban Bojonegoro, mungkin khususnya di Tuban juga potensinya yang luar biasa besar sekali. Oke. Kalau bahas terkait potensi, boleh kita bahas desa wisata mungkin ya Mbak ya? Boleh. Karena Tuban baru saja melaunching salah satu desa wisata yang ada di Betul. Parengan. Oh Iya. ya, saya tahu. Termasuk itu. OVOP kan itu, Betul, One betul. Village One Product ya, Betul. Lindra, Betul. betul. Yaitu Kampung Jawa Sukorejo. Yes, betul. Yang mereka benar-benar bergerak fokus banget di bidang kebudayaan. Jadi Kampung Jawa Sukorejo itu merupakan desa wisata yang berbasis budaya. Beliau itu kalau nggak salah diinisiasi sama Ya. Pak Eko kalau nggak salah ya, pemilik Sanggar Ngripto Raras, Betul. yang mereka fokus banget di pembelajaran seni tradisi, termasuk Betul. seni khas Tuban Mbak Hani, Betul. seni sandur. Dan ini cukup menjadi angin segar bagi kita ya, bagi kita semua masyarakat Tuban, karena pada dasarnya kita nggak perlu membanding-bandingkan dulu. Jangan terlalu cepat membandingkan desa wisata yang kita baru lahir ini dengan desa wisata Kemiren yang ada di Banyuwangi. Tentunya mereka juga pernah kok merasakan Di seperti posisi kita. baru mulai Iya. ya. Justru itu kita harus punya inisiasi Semangat untuk terus ya. belajar, harus semangat terus, karena proses akan terus berjalan. Seiring jalannya waktu, kalau memang mereka kembali lagi berkomitmen dan konsisten tadi, mereka pasti akan bertahan dan terus berkembang terus. Dan ini pun juga menjadi istilahnya ATM juga bagi desa-desa lainnya Mbak. Kebetulan di desa saya juga, di desa Rengel, Kaya juga kan ngerol. alhamdulillah ya Mbak, kita dianugerahi sebuah tempat yang cukup Iya, Masya Allah cukup luar biasa Alamnya. sekali, dan juga banyak sekali yang mengenali desa Goa Ngerong itu. Yes. Dan akhirnya itu juga menjadi maskot dari desa Rengel. Akhirnya kita mengembangkan lagi, bahkan baru saja kami melaunching sebagai kampung literasi budaya Mbak. Oh, Masya Allah. Nggih. Jadi di sini di desa Rengel kami memiliki dewan kesenian yang terdiri dari 4 subsektor seni, mulai dari musik tradisi, seni tari, teater, bahkan pertunjukan. Dan di situ pemerintah desa benar-benar memberikan fasilitas yang kuat bagi kami untuk terus berproses, karena kami punya banyak banget potensi Mbak. Mulai dari seni pedalangan, Iya, kemudian seni tongklek, kemudian seni reog. Oke lah, reog mungkin bukan identitas Tuban. asli Tuban, tapi kita juga bagian dari Jawa Timur gitu. Jadi kita juga punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk ikut serta melestarikan. Misi budaya Mbak. Jadi kita bukan cuma misi dagang aja, tapi ada Iya. misi budaya. Betul. Kayak Nah, gitu. ini terkait misi budaya, menjaga kearifan lokal, menjaga kebudayaan versus modernitas. Nah. You know, kadang kan wisata yang berbasis modern lagi in banget, apalagi Gen Z ini maunya yang digital semua gitu. Ini harusnya menjadi satu yang saling menguatkan dan juga mendukung, bukan malah sebaliknya Mbak Hani. Justru sering nih kayak banyak orang-orang atau mungkin menurut studi juga menjelaskan bahwa rasa kepemilikan akan sesuatu itu menjadi salah satu fondasi juga dalam menjaga kearifan lokal. Tapi di sisi lain dengan adanya perubahan, tidak semua orang bisa menerima perubahan Mbak Hani. Kalau saya, jadi ini jadi cerita nih acara kita September besok ya Mas ya. Iya. Jadi ini juga yang kami coba untuk pelajari dan kami haturkan kepada teman-teman terutama yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi karena kami ini kebetulan di Keranasda Kabupaten Tuban, sektornya kan kriya Mbak. Dan kita punya tadi yang saya bilang batik. Kita juga sudah dikukuhkan sama Bu Gup, desa devisa di Kerak itu kan menjadi sumber tambah kekuatan lagi untuk kita. Nah, kita tuh mengkawinkan Mbak, kita mencoba mengkawinkan, ada pertunjukan, di situ nanti backgroundnya atau backdropnya yang biasanya kita itu videotron, ini kita anyaman Mbak. Oh, wow. Modernisasi. Saya sudah bisa membayangkan. Anyaman. Keren. Terus modernisasinya apa? Kita tuh tembakkan video mapping. Oh, wow. Tapi video mappingnya juga kita pilih yang memang masih ada unsur budayanya yang kental dan kawan-kawannya untuk mendukung vibes
mengawinkan budaya dengan modernitas. Iya, Wow. iya. Harapannya sebenarnya apa sih Mbak? Harapannya ini itu tidak menghilangkan memang kekayaan dan kekuatan kita di budayanya, tapi ini juga bisa, teman-teman muda jadi tertarik minimal. Atau nggak cuma, saya tuh pernah bilang sama Raffi kalau punya teman bule-bule nih, datengin deh. Coba kita terkurasi oleh teman-teman yang datang. Akhirnya kita jadi tahu mana yang harus kita sempurnakan, mana yang harus kita perbaiki. Oke, wow. Tergantung, Menarik sekali. iya Mbak. Menurut saya tergantung bagaimana kita mendeliver pesan Ya. yang tadi Mas Betul. Raffi dan Mbak Putri juga setuju. Dan bagaimana kita mengemas bahwa kita anak-anak muda atau modernisasi ini tidak mengambil porsi besar yang memang kita sudah harus menghormati bahwa budaya ini memang sudah besar di Kabupaten Tuban. Oke, ini mendeliver dengan tepat. This is not easy at all. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, seperti membalikan tangan. Waduh, ini rasanya pengen ngobrol seharian nggak sih? Awalnya di sini ya kan Mbak Ani sepoi-sepoi di alun-alun. Iya, tadi saya sudah mau gini-gini. Karena angin yang mendukung. Seger ya, Mbak, ya? Di sesi closing statement nih sayang sekali. Mungkin dari Mas Raffi, jika diberikan kesempatan atau memiliki sebuah Gagasan. ya nggak Betul, sih? itu yang saya tunggu-tunggu Mbak, dari anak Saya juga muda nih, ini. Saya juga dari tadi nih kayak nunggu gongnya Jadi ya. sedikit beban ya nih kalau ini. Biar tertekan ya Mbak. Iya. Oke, baik. Oke. Jadi bukan tekanan lah ya, tapi apa yang ingin disampaikan Iya, gitu. iya. Tentunya kalau membahas pariwisata, budaya, ekonomi kreatif itu mungkin itu terlalu topik bagi anak muda itu kayak banyak yang menganggap berat dan juga aduh saya nggak berani, saya nggak mau gitu. Tapi kembali lagi ya, kita itu punya budaya, kita tuh berdiri, kita hidup itu berdasarkan pada adat istiadat dan juga budaya. Yang salah satu dari sub kebudayaan juga ada seni, kemudian menurun lagi ke ekonomi kreatif dan juga bisa berdampak terhadap perekonomian. Jadi pesan saya untuk saya sendiri dan juga semua rekan-rekan saya generasi muda itu jangan takut, karena pada dasarnya hidup itu adalah sebuah tantangan. Jadi kalau memang kita mau terus berkembang, ya kita harus menghadapi. Kegagalan bukan sebuah resiko yang terlalu besar, karena pada dasarnya kalau kita memang berani, langkah itu harus kita segera ambil. Kalau kita terus menunggu kapan lagi, terus kalau bukan kita sebagai generasi muda ya siapa lagi, karena memang kita hidup generasi muda itu merupakan tanggung jawab yang harus dipegang bersama di pundak kita bersama, karena kebudayaan terus pariwisata dan ekonomi kreatif kelestariannya itu merupakan tanggung jawab kita semua. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, Terima jangan sampai 10 tahunnya Mas Raffi nanti budaya ini Iya. terkikis. Jangan ya. sampai nanti saya tua mau nyari batik harganya udah 10 juta nggak mau. Jangan please. Sedikit menambahkan, kalau bukan Tetaplah kita lestari siapa gitu, lagi, iya. kalau tidak sekarang kapan lagi, ya nggak Betul, sih? betul. Selanjutnya ini the last one, not last but not Iya. least sih, ya last but not least sih gitu. Karena kabarnya Apa nanti ada next-nya lagi. Iya, ya. Boleh, dong. boleh, Insya boleh. Allah dong, Dengan insya senang Allah. hati. Kita coba cari tema-tema yang Iya, menarik. Betul, betul. Apa yang ingin disampaikan yang mungkin sempat terlewat nih Mbak Ani, yang tentu ini publik perlu tahu, dulur-dulur Jatim harus tahu seperti apa mungkin edukasi yang berkelanjutan dan juga kolaborasi hingga mewujudkan pariwisata ini agar tetap hidup. Oke, pertama kalau saya, teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada saat ini, baik di Tuban atau tadi yang Mbak Putri bilang sedang bermigrasi di kabupaten kota lain, pertama akseslah sebanyak mungkin informasi-informasi yang baik. Pelajarilah, mari kita saling mempelajari satu sama lain dengan cara yang baik. Tinggalinlah ketidakbaikan-ketidakbaikan dalam hidup kita. Karena menurut saya, niat baik, hal-hal yang baik akan ketemu hasil baik walaupun tidak langsung, tapi percayalah itu akan ketemu suatu saat nanti. Jadi mari kita membersamai, berproses bersama dalam bertumbuhnya Kabupaten Tuban, terutama lebih luas lagi, lebih dikenal banyak orang lagi. Semangatlah, karena semangat itu tidak akan hilang, tapi mungkin dia akan berhenti sebentar. Cari lagi, temukan lagi di mana semangat itu berada. Wow, terima kasih banyak, Masya Allah Mbak Hani. Kita harus menemukan semangat itu dimanapun, kapanpun, meskipun tadi sedang bermigrasi ya. Habis ini mungkin kita boleh minum-minum
es apa tuh? Siwalan Legen, ya nggak sih? legen. Oh, legen. Iya, boleh ya. Bisa boleh. Mau ngobrol yang lagi. manis-manis dawet siwalan juga. Dawet siwalan boleh. Betul. Baik dulur-dulur Jatim, luar biasa obrolan hari ini ya. Jika berbicara dengan pariwisata ini bukan hanya tentang jalan-jalan, tetapi ini sebuah jalan perjuangan. Jika kita bisa melihat bahwa budaya ini, melihat bahwa generasi penerus bangsa pemuda ini bukan sekedar penerus, tetapi ini adalah arsitek untuk masa depan. Saya Putri Rahmadani dan kita akan berjumpa di podcast berikutnya. Dulur-dulur Jatim, terima kasih.